Hai people tomorrow, selamat datang di Pokam, Podcast of Amsa Unstad, episode pertama dengan judul Surviving Medical Student Life as Anak Rantau. Salam kenal teman-teman semuanya, namaku Virginia Felicia Agu yang biasa dipanggil Igin, yang akan menjadi host pada Poka kali ini. Nah teman-teman, di Voka episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang relate banget nih dengan medical student atau med stud yang jauh-jauh meninggalkan kampung halamannya untuk menempuh pendidikan. Dan, tentunya teman-teman di sini aku nggak sendirian, sudah datang bersama dengan kita narasumber yang keren banget yaitu Kak Nadia Damayanti. Halo Kak Nadia. Halo Igin, halo teman-teman Amsa Unsrat. Wah Kak Nadia cantik banget nih hari ini. Makasih Igin, kamu juga cantik banget nih Igin. Kalau kamu gimana nih kabarnya hari ini? Kalau aku puji Tuhan baik Kak, dan semangat juga buat podcast kita hari ini. Kalau Kak Nadia gimana kabarnya Kak? Aku juga puji Tuhan baik banget ya, walaupun sekarang lagi sering mendung dan juga hujan ya Igin, tapi puji Tuhan aku sehat sih Igin. Wah, oke. Nah, teman-teman di sini, tentunya karena dia juga udah nggak sabar ya, kita akan masuk ke sesi inti, yaitu pertanyaannya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan, Kak Nelia boleh ngejawab ya? Oke, baik, Kak. Sebelum kita akan masuk ke inti podcast, mungkin dari Kak Nadia boleh perkenalan dirinya terlebih dahulu? Oke, halo teman-teman Amsa Unsrat, hai People of Tomorrow, perkenalkan nama aku Nadia Damayanti, yang saat ini juga tergabung menjadi member CEO Amsa Unsrat. Wah, keren banget nih Kak Nadia dari Siko Amsa Unsret dan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan podcast dan teman-teman di sini kita akan masuk ke inti podcastnya Nadia, nanti ada beberapa pertanyaan boleh dijawab ya, Kak. Oke, baik. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama nih. Untuk Kak Nadia mungkin boleh diceritakan Kak, kira-kira apa, motivasi Kakak untuk memilih, pendidikan kedokteran? Atau mungkin dari Kakak pribadi ada pengalaman atau inspirasi tertentu yang membuat Kakak tertarik dengan jurusan kedokteran? Oke, kalau misalnya ditanya terkait dengan alasan dan juga pengalaman, sebenarnya kayaknya jawaban aku bakalan template banget nih dengan sebagian besar dan mayoritas dari anak-anak kedokteran. Kalau misalnya aku kebetulan memang dari kecil sudah memimpikan ya untuk menjadi seorang dokter di kemudian hari dan selain itu tuh aku sebenarnya di keluarga besar aku tuh juga memang mayoritas dokter. Jadi memang, sudah terpapar terus-menerus ya, dengan dokter ataupun mungkin dengan hal-hal yang berbau dengan medis. Maka dari itu aku sebenarnya memang ingin sekali untuk bisa menjadi dokter nantinya ketika dewasa. Seperti itu sih, Yin. Mungkin template banget ya, tapi kayaknya itu sih salah satu hal yang mendasari aku, bisa ataupun ingin sekali menjadi seorang dokter. Sebenarnya jawabannya Kak Nadia ini sama juga nih, karena aku juga dari kecil pengen banget jadi dokter, akhirnya sekarang juga masuk di, jurusan kedokteran gitu. Oke, Kak Nadia mungkin boleh tahu nih Kak, Kakak, asalnya dari mana? Kalau aku kebetulan dari Jawa Tengah sih, Dieng. Jadi jauh nih dari Manado. Wah, jadi Kak Nadia ini jauh-jauh dari Jawa Tengah datang ke Manado, masuk di Fakultas Kedokteran Unsrat ya, Kak. Oke, mungkin, Kakak boleh cerita nih perasaannya pertama kali waktu meninggalkan rumah untuk perantau. Mungkin Kak boleh ceritain apa hal-hal yang Kakak khawatirkan atau mungkin hal-hal yang Kak ketakutkan waktu meninggalkan rumah pertama kali? Oke, kalau misalnya ditanya untuk perasaan, pasti yang paling besar adalah khawatir ya, untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan culture baru, ataupun dengan, masyarakat yang pastinya berbeda budayanya kan. Apalagi sekarang aku merantau di Sulawesi Utara nih, di Manado, yang pasti culture-nya berbeda banget dengan orang-orang di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Dan salah satu perasaan aku tadi selain khawatir juga excited sebenarnya Gin, karena aku bisa, mengeksplor hal-hal baru yang sebelumnya aku tuh bahkan nggak tahu, gimana sih masakan-masakan di Manado atau mungkin bahasa Manado itu gimana sih sebenarnya atau mungkin juga culture-culture lainnya di Manado itu bagaimana. Jadi memang, mixed feeling banget ya, campur aduk banget kalau misalnya sebagai anak rantau yang pertama kali baru datang ke tempat baru, gitu sih Gin. Oke, baik, Kak. Mungkin, buat selanjutnya nih, Kak, setelah Kakak sama ya di Manado ya. Di Manado kemudian, kira-kira boleh nggak Kakak ceritakan tantangan apa yang Kakak hadapi saat beradaptasi di Manado? Tantangan yang paling utama sebenarnya bahasa ya, Gin. Walaupun sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh dengan bahasa Indonesia, tapi pertama kali
tahu bahasanya itu beda banget dengan bahasa-bahasa yang di Jawa, dan juga dialeknya beda ya, aku jadi kayak agak, sedikit bingung aja sih untuk menyesuaikan pertama kali dan juga mungkin suasananya ya, Gin. Karena kalau misalnya di tempatku itu suasananya tuh ramai segala macem, terus juga banyak orang-orang kayak di lingkungan rumahku tuh banyak orang yang lalu lalang segala macam gitulah. Nah, kalau misalnya di sini waktu pertama kali datang, pak waktu itu memang kayaknya lagi sepi ya, lagi sepi aja ya, Git. Jadi, aku agak, kaget aja sih, tapi ya udah beberapa tahun di sini akhirnya menyesuaikan sih dan memang, sudah terbiasa dan sudah memahami sedikit-sedikit tentang bahasa mana itu. Jadi udah nggak kaget aja, udah beradaptasi aja. Oke, berarti dari Kanadia sendiri untuk tantangannya tuh ada di, komunikasi sehari-hari ya, Kak. Tapi tentunya kita yakin kalau Kanadia setiap hari pasti udah latihan ya tiap hari sama orang-orang yang di Manado, akhirnya juga bisa paham, bahasa di masyarakat di sini. Dan mungkin buat pertanyaan berikutnya, Kak, tentunya kita sama-sama tahu nih, kita sebagai mahasiswa fakultas kedokteran tentunya, bisa dinilai kuliah kita sulit gitu ya. Jadi mungkin dalam perjalanan Kakak sekarang, boleh diceritakan Kak momen-momen sulitnya, terus, boleh diceritakan juga mungkin ada pengalaman yang paling menantang yang Kakak hadapi selama menempuh pendidikan kedokteran? Oke, selama, aku di kedokteran ya, selama aku menjadi mahasiswa kedokteran pasti yang paling menantang itu terkait dengan materi-materinya ya dan juga, selama di kedokteran kan kita kayak balik ke SMA lagi ya rutinitasnya, berangkat pagi, pulang sore, apalagi di semester 1 dan semester 2 itu, pasti sampai sore banget kalau misalnya pulang dan kalau misalnya dari semester atas kan udah lebih longgar tuh. Nah itu mungkin tantangan-tantangan awal apalagi, waktu aku merantau di sini yang mengantar aku tuh cuman kakakku aja dan kebetulan memang aku nggak punya keluarga di sini. Jadi kayak sebenarnya, gimana ya, agak agak susah banget bagi aku untuk bisa menghadapi situasi ini sendirian gitu. Nah, selain itu mungkin dari, tugas-tugasnya ya kalau di kedokteran tuh memang agak agak sulit-sulit ya dan memang sulit ya. Jadi emang tugas, ujian, apalagi ujian juga 3 minggu sekali, 2 minggu sekali seperti itu sih, Jen. Tapi selain itu mungkin yang paling menantang bagi aku ketika aku sakit ya, Gin. Jadi kebetulan memang aku ada pengalaman aku sakit waktu baru-baru ini dan itu, eee, pengalaman yang sangat memorable karena aku bener-bener sendirian dan untungnya aku dibantu oleh teman-teman aku ketika aku sakit. Jadi, aku bersyukur aja sih bisa bisa mendapatkan apa ya, support dari teman-teman aku untuk, bisa sampai sekarang dan akhirnya sembuh juga gitu. Itu mungkin yang paling sangat-sangat berkesan bagi aku ya selama aku merantau di Manado. Wah, dengerin ceritakannya dia nih, jadi, teman-teman bisa tahu ya kalau ternyata lingkungan teman-teman kita itu benar-benar adalah orang yang bisa membantu kita dalam kondisi apapun. Jadi, mungkin kita bisa sorry Meyepi. Ih, sabar sabar. Ih, eh, Bener ya? iya nggak sih? Mhm. Oke. Nah, teman-teman, jadi dari dengerin cerita Kak Nadia nih, bisa kita ambil kesimpulannya ya, Kak, kalau, teman-teman kita itu adalah orang yang benar-benar bisa membantu kita dalam kondisi apapun, itu ya. Mungkin Kak, setelah cerita-cerita momen sulitnya, di pendidikan dokteran, terus juga mungkin ada nantang yang Kakak hadapi baru-baru ini, buat berikutnya nih, Kak, pertanyaannya mungkin selain pendidikan, selain akademis, gimana sih Kakak mengatur keseharian Kakak dan juga apa mungkin Kakak ada kegiatan-kegiatan lain gitu selain kuliah? Oke, Gen. Jadi kalau misalnya aku selain di akademis, aku sekarang juga lagi disibukkan dengan organisasi dan kebetulan di AMSA Indonesia nih ya, gue disibukkan di AMSA Indonesia karena memang sedang diamanahkan menjadi Secretary of Community Outreach AMSA Indonesia 2024-2025. Dan kebetulan memang program kerja yang aku jalankan di divisi CO ya, itu juga berkecimpung di banyak hal dan menurut aku proker-prokernya itu besar-besar. Makanya selain akademis emang aku sangat-sangat disibukkan dengan organisasi, namun selain itu juga aku, ikut beberapa perlombaan gitu sih, Jin. Jadi, memang teman-teman aku juga sering ngajak lomba-lomba ya, jadi katanya biar nggak burn out, zoom-zoom mulu, di organisasi, makanya
diajaklah untuk berkecimpung di lomba-lomba dan aku bersyukur sih bisa diajak, bisa sharing dan juga diajarin juga ya bagaimana untuk membuat suatu paper atau mungkin, menganalisis dan mengekstrak data seperti itu sih, Gin. Wah, teman-teman, karena dia nih keren banget ya, jadi di AMSA Indonesia khususnya saat ini, menjadi Secretary of Community Outreach di tenure 2024-2025. Pastinya sibuk banget nih, Kak, tapi Kakak pasti masih sempet ya untuk kuliah, ngatur jadwal juga buat pastinya setelah itu Kakak juga pasti ada waktu-waktu untuk istirahat, main sama temen pastinya, dan juga pasti sempet-sempet nih teman-teman untuk ikut lomba, tambah-tambah pengalaman ya, Kak? Betul. Karena menurut aku, ketika kita sibuk di suatu organisasi yang paling penting adalah akademik ya, karena udah jauh-jauh nih ngerantau dan udah dipercayakan juga dengan orang tua, tapi kalau misalnya nilainya turun kan juga sangat mengecewakan bagi keluarga di rumah ya. Jadi bagi aku ketika aku sibuk dalam hal apapun itu, paling utama adalah akademik sebagai tanggung jawab aku seorang mahasiswa gitu. Makanya, walaupun saat ini pun sedang diamanahkan di Australia Indonesia, aku mengatur waktu sedemikian rupa sih biar akademik aku tetap, bagus dan juga life balance antara healing-nya ya, jangan lupa sih itu. Aku juga, ketika burnout juga aku pasti mencoba untuk, rehat sebentar seperti itu sih dia. Oke, boleh dicatat ya teman-teman bahwa sesibuk apapun kita, akademik tetap nomor satu. Oke, mungkin kita akan ke pertanyaan berikutnya. Jadi mungkin tadi Kakak udah mention sedikit nih tentang teman-teman Kakak yang tadi bantuin Kakak waktu sakit ya. Jadi pertanyaan berikut ini, berhubungan juga dengan gimana sih hubungannya Kakak sama teman-teman, sekelas atau mungkin, teman-teman satu kos gitu ya, Kak, boleh diceritain gitu, Kak? Oke, kalau misalnya aku sendiri, aku berteman dengan cukup banyak orang ya, kebetulan juga salah satu kelompok tutorku itu, sering juga, apa ya, ngajak main, terus apa-apa tuh juga selalu infoin lah gitu, kayak, info," gitu. Akhirnya selalu ngajak main, nonton segala macam, biar juga tidak burn out di akademis dan itu salah satu pertemanan yang menurut aku sangat bagus ya dan ketika aku sakit pun aku menghubungi mereka secara langsung ya. Jadi memang mereka yang membantu aku segala macam dan juga selain itu juga banyak teman-teman di Unsrat juga, di AMSA Unsrat ya, di sana aku juga banyak, teman-teman yang, sampai sekarang pun juga sangat-sangat, apa ya, berteman baik dan dengan kakak tingkat juga berteman baik juga sih, iya, izin, betul banget, teman-teman aku juga support banget ya. Kalau misalnya sekarang ini, yang dekat dengan aku, salah satunya teman-teman tutorku itu memang suka bermain, terus ngajak ke sana ke sini, terus mengagendakan. Jadi ada salah satu, biasanya salah satu kegiatan wajib itu ketika mau liburan di akhir semester, kita udah merencanakan kegiatan untuk kita liburan bersama. Selain itu juga kalau misalnya belajar OSCE, kita juga selalu bersama-sama, bahkan sampai sewa kos biasanya ya, sewa kamar buat kita belajar sama-sama dan itu menurut aku sangat-sangat membantu dan support banget ya. Jadi ketika kita punya teman yang seperti itu harus dipertahankan sih. Selain itu juga, aku juga punya banyak teman-teman di Amsel khususnya ya, dengan kakak tingkat, dengan, adik tingkat gitu, itu mungkin salah satu benefit yang aku punya ketika aku bisa join di AMSA Unsad, aku bisa punya banyak relasi gitu. Selain itu di kosan juga, kebetulan teman-teman kos aku tuh, anak-anak kelas aku juga, dia tuh teman-teman dekat jadi dan salah satunya banyak sekali teman-teman tutorku yang satu kos. Jadi kebetulan memang kita satu circle, satu tempat gitu. Jadi seru banget deh kalau misalnya memang punya teman yang sefrekuensi dan bisa mengerti satu sama lain, apalagi bisa membantu, ketika kita sedang kesusahan, itu yang paling penting sih menurut aku, gitu. Oke, jadi, keren banget ya, Kak, setutornya ini biasa mengagendakan gitu ya, ada kegiatan sebelum libur, harus liburan bareng. Bener banget, jadi tadi juga udah di-mention ya, Kak, tentang belajar dan juga healing-nya jangan lupa. Terus juga tadi sudah dijelasin sama Kak Nadia tentang AMSA, jadi, teman-teman dari AMSA sebenarnya punya benefit di mana kita bisa menambah relasi, bukan cuman dengan teman seangkatan kita, teman sekelas kita, tapi bisa juga dengan kakak tingkat ataupun adik tingkat, gitu. Oke, Kak, buat pertanyaan berikutnya nih, kita akan beralih ke tentang kesehatan mental juga fisik nih ya, Kak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya nih, Kak, kita akan beralih, tentang kesehatan fisik juga mental nih, Kak, ya. Boleh,
diceritain Kak, mungkin apa ya Kakak lakukan untuk menjaga kesehatan mental dan juga fisik Kakak selama, menjalani kehidupan sebagai medical student, sebagai med stud yang bisa dibilang, penuh tekanan ya Kak? Mungkin boleh ceritain Kak? Oke, kalau misalnya dari aku sendiri, aku berprinsip bahwa aku harus tahu nih, gimana cara aku keluar dari rasa burnout aku, ataupun kegiatan apa sih yang bisa bikin aku senang. Dan kebetulan, mungkin karena aku ekstrovert ya, aku senang banget kalau misalnya bisa lihat rame-rame, orang rame-rame gitu. Kayak kalau misalnya ke tempat yang rame itu perasaanku tuh senang dan bisa ngobrol, itu juga aku suka banget. Makanya ketika aku sedang burnout atau overwhelmed, ketika melakukan kegiatan ataupun mungkin nugas dan ujian, pasti aku keluar sama teman-teman aku sekedar, untuk mungkin kayak ke mall gitu untuk lihat-lihat. Iya, itu salah satu hal yang bikin aku seneng juga sih. Terus selain itu juga, kebetulan mama aku kadang-kadang suka masak ya, walaupun itu ya aku makan sendiri, tapi aku suka aja rasa capeknya aku tuh bisa keluar ketika aku masak-masak gitu. Terus kesehatan fisik ya, kebetulan akhir-akhir ini aku lagi, suka berolahraga bersama dengan teman aku, kebetulan memang teman aku juga yang ngajak aku. Jadi aku bersyukur banget sih bisa bisa diajak gitu. Akhirnya, balance saja antara fisik dan mental aku ketika aku menjadi Med-Stud itu bisa seimbang gitu. Oke, jadi, dari karena dia udah ceritakan tentang caranya dan pastinya tiap orang punya cara masing-masing ya, Kak, untuk menjaga kesehatan mentalnya. Contohnya tadi kalau dari Kak Nadia sebagai seorang ekstrovert ya, kalau misalnya ada apa-apa perlu cerita ya, Kak, sama orang, perlu ketemu sama orang, dan tadi juga ada cara khususnya adalah masak-masak gitu ya, Kak. Dan kalau untuk kesehatan fisik itu juga penting ya, Kak, nggak mungkin kita cuman belajar-belajar aja, diem-diem aja gitu di rumah ya. Kita tetap harus juga menjaga kesehatan fisik dengan tadi ya, karena dia berolahraga dan sekali lagi berolahraganya sama teman-teman, terus seru banget pastinya sama teman-teman. Oke, berikutnya nih Kak, pertanyaannya nih, tentang pengalaman gitu ya. Mungkin Kakak boleh ceritakan ada suatu momen atau suatu pengalaman yang membuat Kakak itu merasa bangga dengan pencapaian diri Kakak, dengan diri Kakak yang sekarang? Oke ya, kalau misalnya sampai sekarang ya, pasti tentunya menjadi salah satu mahasiswa kedokteran yang sudah aku impikan dari kecil, itu salah satu kebanggaan banget ya di hidup aku. Jadi, ketika aku bisa masuk dan melangkah ke, zona keluar dari zona nyaman aku, itu salah satu hal yang memang membanggakan dan juga bisa menyenangkan kedua orang tua dan keluarga, itu juga salah satu hal yang membanggakan banget. Dan kebetulan memang saat ini pun ketika aku menjadi mahasiswa kedokteran pun ada beberapa hal yang cukup membanggakan bagi aku ketika aku bisa menang lomba, ketika aku bisa mendapatkan beasiswa, dan ketika aku bisa, organisasi tapi, memang di kancahnya nasional gitu. Aku juga sangat-sangat bangga bahwa aku bisa mencapai di titik ini. Sebelumnya aku nggak pernah berpikir bahwa aku bisa bisa melakukan sehal gila ini gitu. Jadi memang aku sangat-sangat bersyukur bahwa aku bisa dikasih kesempatan, tapi, memang itu bukan dari kekuatan aku sendiri, juga ini adalah support dan dukungan dari keluarga dan juga, dari berkat Tuhan juga ya pastinya. Jadi memang itu hal-hal yang membanggakan sih bagi aku. Jadi untuk dari Kak Nadia ya, banyak banget ya tadi hal-hal keren yang udah dialami sama Kak Nadia, salah satunya menjadi medical student, selain itu juga tadi keren banget bisa ikut lomba dan menang lombanya juga, kemudian bisa dapat beasiswa. Mungkin berikutnya teman-teman bisa tanya-tanya tips-tipsnya ya, biar bisa lulus beasiswa sebagai medical student gitu. Dan juga tadi mungkin salah satu pencapaian yang paling keren ya Kak, jadi Secretary of Community Outreach AMSA Indonesia. Oke, berikutnya nih Kak, mau tanya soal dukungan tuh. Gimana, dukungan dari keluarga dan teman-teman Kakak di rumah untuk, memengaruhi perjalanan Kakak sampai saat ini? Mungkin, dari keluarga atau teman-teman Kakak yang di kampung halaman tuh, apakah terlibat dalam cara tertentu? Oke, pastinya keluarga itu sangat terlibat ya dan mendukung setiap proses yang aku lalui hingga saat ini. Dari mereka support mental aku ketika aku sedang down, ketika aku sedang sedih, bahkan karena aku tipe orang yang suka bercerita, jadi aku suka menceritakan segala apapun keluh kesahku, kendalaku, atau mungkin suka dukanya itu aku selalu ceritakan. Dan ya mereka selalu memberikan support kepada aku dan juga selalu memberitahu hal-hal baik apa saja yang harus bisa
diberikan sehingga aku bisa melalui hal-hal tersebut. Dan salah satunya pasti juga dari segi dana ya, pasti karena kan sebagai medsos banyak sekali pengeluaran segala macam. Jadi emang keluarga itu, sangat-sangat mensupport dari segi apapun sih menurut aku hingga sekarang ini. Oke. Baik, Kak. Mungkin ini, tanpa terasa kita udah sampai di pertanyaan terakhir ya, Kak, ya. Oke, pertanyaan yang terakhir ini adalah tentang harapan dan impian Kakak. Mungkin boleh Kakak ceritakan nih, harapan juga impian, selama menempuh pendidikan kedokteran ini. Mungkin sampai setelah menyelesaikan pendidikan kedokteran boleh nih, Kak, diutarakan untuk harapan dan impian dari Kak Nagi. Oke, kalau misalnya dari aku sangat ingin bisa lulus tepat waktu untuk escortnya, untuk dokternya, bahkan nanti ketika sudah masuk di skripsi, di semester depan kan deskripsian ya, itu bisa lancar untuk skripsiannya, kemudian nanti ketika koas pun bisa lancar dan lulus tepat waktu, dan juga ketika sudah menyandang gelar doktor, nantinya aku, ingin sekali bisa berkontribusi untuk lingkunganku ataupun mungkin nanti ketika ditempatkan jauh dari rumah kembali, jadi merantau kembali ya, aku tetap bisa berkontribusi dan mengabdi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Itu salah satu goals-ku nantinya sih, Oke. Jadi keren banget nih teman-teman, kita bisa sama-sama mendoakan karena dia ya dengan impian dan harapannya, dan mungkin di semester depan udah mulai skripsian ya. Teman-teman boleh tentu doa untuk Kak Nadia, kemudian juga, setelahnya bisa menjalani kehidupan koas dan lulus jadi dokter juga, Kak. Dan pastinya tadi kembali lagi, pastinya kita semua yang pengen jadi dokter punya memiliki keinginan untuk berkontribusi ya buat masyarakat, gitu. Oke, mungkin yang paling terakhir Kak, boleh nih dikasih, eee harapannya juga buat AMSA Unsrat atau mungkin untuk AMSA Indonesia juga nih, Kak. Oke, kalau misalnya untuk Amsa Unsrat tentu aja aku pengen bisa Amsa Unsrat itu bisa berkembang lebih luas lagi atau mungkin hosting-hosting ya untuk net event, untuk hosting kembali atau hosting Amset juga aku sangat-sangat, berkeinginan sih kita bisa berkembang sejauh itu dan bisa melangkah lebih jauh agar nantinya Unsrat juga bisa memiliki pengalaman-pengalaman lain gitu dibandingkan dengan, kita sekedar untuk melakukan program kerja yang memang sudah kita miliki saat ini. Tapi, aku percaya bahwa Unpad ini, Amsal Unpad ini memang punya pasti pasti nantinya di kemudian hari bisa berkembang lebih jauh lagi dan tentunya untuk AMSA Indonesia ya, bisa lebih berkembang kembali, untuk bisa melakukan, hosting-hosting seperti yang tadi udah aku sampaikan dan juga nantinya di program kerja lainnya bisa berkembang lebih baik kembali dan ketika nanti di tenur depan kan juga kebetulan di divisi aku ada banyak sekali perubahan ya, salah satunya ada perubahan House Indonesia Blueprint itu bisa nantinya bisa berdampak dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Itu tentunya harapan aku sih. Ya baik, dari Kanada sudah menyampaikan harapannya nih buat AMSA Unsrat juga buat AMSA Indonesia. Jadi buat teman-teman AMSA Unsrat, bisa terus semangat ya, kemudian juga ikut semua program kerja ada di AMSA Unsrat, bisa terus mengembangkan dirinya juga di AMSA. Kemudian, siapa tahu teman-teman memiliki kesempatan bisa mungkin sama seperti Kanadia, bisa menjadi executive board di AMSA Indonesia, boleh selalu, mencoba kesempatannya teman-teman. Karena, kalau kita jadi dokter ya Kak, jadi dokter itu selamanya, tapi jadi AMSA itu hanya sekali. Oke. Nah, teman-teman pastinya kita semua sudah belajar banyak nih dari, Kak Nagia, ya. Tapi sayang sekali Kak, karena keterbatasan waktu untuk poka kita hari hari ini, kita cukupkan. Dan, terima kasih buat Kak Nadia sudah membersamai kita. Terima kasih juga buat teman-teman AMSA Unsrat yang sudah mendengarkan dari awal sampai, akhir. Aku mohon maaf apabila, ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan dan sampai jumpa di Poka episode berikutnya. Dan untuk menutup Poka hari ini, empowering growth, fostering excellence, Vipamsa.